Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 088, mau mempresentasikan tentang kompensasi, tunjangan, dan pengabdian. Di sini pertama kita akan membahas tentang pengertian kompensasi. Kompensasi merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen sumber daya manusia karena kompensasi merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Adapun tujuan dari kompensasi adalah ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas pegawai, dan disiplin. Langkah-langkah dalam penentuan kompensasi. Langkah-langkah dalam penentuan kompensasi dibagi menjadi 4, yaitu menganalisis jabatan, mengevaluasi jabatan, melakukan survei gaji dan upah, menentukan tingkat gaji. Yang selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Kompensasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu adanya permintaan dan penawaran tenaga kerja, kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar, serikat buruh atau organisasi karyawan, produktivitas kerja, prestasi kerja karyawan, biaya hidup, posisi atau jabatan karyawan, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja, dan yang terakhir adalah sektor pemerintah. Yang selanjutnya membahas tentang tunjangan. Pengertian dari tunjangan sendiri adalah sejumlah uang yang diberikan atau dialokasikan secara rutin untuk tujuan tertentu. Sedangkan tunjangan karyawan adalah program untuk peningkatan kesejahteraan karyawan tidak langsung sebagai bentuk balas jasa dalam bentuk selain upah atau gaji. Jenis-jenis tunjangan. Tunjangan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tunjangan wajib dan tunjangan tidak wajib. Adapun tunjangan wajib meliputi jaminan sosial, kompensasi pengangguran, kompensasi karyawan, ganti rugi karyawan, cuti keluarga, dan pengobatan. Sedangkan tunjangan tidak wajib antara lain bayaran saat tidak bekerja, perawatan kesehatan, asuransi jiwa, rancangan pensiun, dan layanan karyawan. Alasan perusahaan menawarkan tunjangan. Yang pertama yaitu undang-undang sudah mengharuskan adanya tunjangan. Yang kedua merupakan salah satu cara untuk menarik dan mempertahankan para karyawan. Perlawanan pajak untuk program tunjangan lebih menguntungkan bagi karyawan dibanding gaji atau upah. Perusahaan bisa membeli asuransi di bawah harga normal karena membeli dalam jumlah banyak atau kelompok. Dan yang terakhir, pertumbuhan tenaga kerja yang terorganisasi ikut mempengaruhi pertumbuhan tunjangan. Selanjutnya tentang pengabdian atau loyalitas kerja. Loyalitas kerja adalah salah satu unsur penilaian karyawan yang mencakup kesetiaan terhadap pekerjaannya, jabatan, dan organisasi atau suatu yang tercermin dari sikap dan perbuatan, mencurahkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, disiplin, serta jujur dalam bekerja, menciptakan hubungan kerja yang baik, menjaga citra perusahaan, mementingkan kepentingan perusahaan daripada kepentingan diri sendiri, dan adanya kesediaan untuk bekerja dalam jangka waktu yang lebih panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengabdian atau loyalitas kerja ada 4. Yang pertama, fasilitas-fasilitas kerja. Yang kedua, tunjangan kesehatan. Yang ketiga, lingkungan dan suasana kerja. Dan yang keempat adalah kompensasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.